Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk sejarah di semester 2 kita akan bahas bab pertama adalah manusia purba di Indonesia dan di dunia. Kalau untuk manusia purba di Indonesia, ini harusnya sudah kalian pelajari di sejarah Indonesia ya. Kita sudah pernah belajar, tapi nggak apa-apa. Ibu ulangi sedikit. Nah, di sini adalah peta persebaran fosil manusia purba yang ada di Indonesia. Yang harus kalian ketahui, Indonesia merupakan salah satu bisa dibilang surga untuk penelitian manusia purba. Karena apa? Karena bisa dilihat dari kondisi Indonesia yang iklimnya tropis, jadi makanya bisa dianggap Indonesia itu nyaman untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, selanjutnya gimana sih cara meneliti adanya manusia purba di Indonesia? Itu kita meneliti dengan menggunakan namanya fosil. Fosil itu dari bahasa Latin yaitu fodere yang artinya adalah menggali. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil itu adalah sisa tulang belulang manusia ataupun binatang ataupun tumbuhan pada zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah, maka disebut dengan fosil. Intinya adalah fosil itu adalah sisa-sisa kehidupan organik yang telah membatu lalu tersimpan di dalam tanah. Jadi masih ada di dalam tanah. Nah, dari fosil-fosil itulah yang akhirnya menjadi cerita atau menjadi bahan-bahan penelitian untuk menjadi cerita bagaimana manusia purba ini bisa ada di Indonesia. Adanya manusia purba yang harus kita ketahui itu disebut dengan zaman pra-aksara. Pra itu artinya sebelum, aksara artinya adalah tulisan. Jadi manusia purba yang ada di Indonesia itu artinya adalah manusia purba yang tinggal di zaman sebelum ada kita mengenal tulisan. Jadi tidak lagi dengan nama prasejarah, karena kalau prasejarah adalah sebelum sejarah. Sebelum sejarah itu kapan? Yang nggak ada. Karena ketika manusia itu ada, manusia sudah mulai menuliskan cerita, menuliskan kisah, maka sudah mulai sejarah. Jadi nggak ada yang namanya prasejarah. Yang ada adalah masa pra-aksara. Oke. Selanjutnya, di Indonesia, jenis manusia purba itu ada 3 jenis. Yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, yang ketiga jenis Homo. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah jenis Meganthropus Paleojavanicus. Meganthropus Paleojavanicus ini berasal dari kata mega artinya besar, anthrop artinya manusia, paleo artinya tua, javanicus artinya dari Jawa. Jadi arti dari Meganthropus Paleojavanicus ini adalah manusia raksasa pertama atau manusia raksasa tertua dari Pulau Jawa. Ini yang menemukannya adalah seorang peneliti yang bernama von Koningswald tahun 1941 di Sangiran. Jadi ditemukannya di Sangiran atau Sragen di Jawa Tengah. Apa saja yang ditemukan? Yang pertama kali ditemukan itu adalah rahang atas, rahang bawah, dan juga gigi. Karena ini namanya manusia purba, ibu bilang ya, manusia purba itu semuanya hidup di zaman Pleistosen. Kalau manusia modern baru zaman Holosen, kalau di manusia purba hidup di zaman Pleistosen. Nah, untuk Meganthropus ini karena dia adalah manusia tertua, dia itu ditemukannya di Pleistosen paling bawah, lapisan paling bawah. Jadi makanya disebut paling tua, karena apa? Dia ada di lapisan Pleistosen paling bawah. Selain tadi yang ditemukan rahang atas, rahang bawah, dan gigi, kembali ditemukan lagi ada rahang bawah kembali ditemukan, dan juga ada gigi-gigi lepasnya. Jadi beberapa gigi-gigi yang diperkirakan merupakan pasangan dari rahang yang Meganthropus. Selanjutnya, Meganthropus ini juga digolongkan ke dalam kelompok Homo habilis. Apa Homo habilis? Homo habilis adalah makhluk yang menyerupai manusia dan primata. Jadi kayak seperti peralihan antara manusia dan primata. Jadi makanya kenapa dia nggak bisa disebut manusia modern, karena dia merupakan seperti peralihan. Dan kenapa nggak disebut binatang juga, karena dia ada di tengah-tengah antara bentuk manusia ataupun bentuk primata. Oke, selanjutnya ini ciri-ciri dari Meganthropus Paleojavanicus bisa kalian baca sendiri. Inti dari Meganthropus Paleojavanicus kenapa bisa dibilang ciri-cirinya kayak gini? Karena kita bisa lihat dari tulang atau sisa-sisa penemuannya, lalu kita konstruksi. Kita buat bagaimana sih bentuk wajahnya kalau misalnya tulangnya kayak gini. Akhirnya setelah dikonstruksi terdapatlah ciri-ciri yang seperti ini. Selanjutnya untuk Meganthropus Paleojavanicus ini, karena dilihat dari struktur giginya, diperkirakan dia itu tidak memakan daging, atau makanan yang dia makan sehari-hari adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi termasuk jenis herbivora. Jadi ini untuk Meganthropus Paleojavanicus. Nah,
Jenis kedua, oke, ini termasuk Homo habilis ya. Tadi sudah Ibu jelaskan Homo habilis adalah menyerupai manusia dan juga primata, jadi di tengah-tengah. Oke. Jenis kedua adalah jenis Pithecanthropus. Oke, Pithecanthropus dari kata pite dan anthrop. Pite artinya kera dan juga anthrop artinya adalah manusia. Jadi Pithecanthropus ini adalah manusia kera. Ini ada dua jenis yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia ada dua, yaitu jenis Pithecanthropus mojocertensis dan juga Pithecanthropus erectus. Yang harus kalian ketahui, Pithecanthropus ini sama ditemukan di zaman Pleistosen, tapi ada di Pleistosen bawah dan juga ada di Pleistosen tengah. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah Pithecanthropus mojocertensis, atau biasa juga orang menyebutnya Pithecanthropus robustus. Di sini yang menemukan adalah von Koningswald tahun 1936 di Kapuklagen, Mojokerto bagian utara. Jadi kalau tadi ditemukan di Sangiran, kalau yang mojocertensis ini ditemukannya di Mojokerto. Oke, selanjutnya ciri-cirinya yang ditemukan apa sih? Kalau yang tadi, kalau misalnya Meganthropus kan ditemukannya kebanyakan tentang rahang ya. Nah, kalau untuk yang mojocertensis kebanyakan ditemukan sama berupa tengkorak, tapi di sini ditemukan tengkorak anak kira-kira berusia 6 tahun. Dilihat dari sendi rahang bawahnya. Jadi kita bisa memperkirakan, oh kayaknya ini belum terlalu terbentuk karena dari sendi rahang bawahnya seperti anak yang baru berusia 6 tahun. Selain itu ditemukan juga atap tengkorak, jadi atas tengkoraknya, lalu beberapa bagian dasar tengkorak seperti rahang bawah, rahang atas dan juga gigi lepas. Berdasarkan penemuannya diperkirakan ya hidupnya kira-kira 2,5 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Ini ciri-ciri fisiknya bisa kalian lihat sendiri. Berdasarkan ciri-ciri fisik ini diperkirakan Pithecanthropus mojocertensis sudah mampu hidup sederhana dengan cara mengumpulkan makanan ataupun food gathering. Seperti yang kalian ketahui, manusia purba itu hidup di zaman Paleolitikum. Ya, Paleolitikum, lapisan tanah Pleistosen. Oke, selanjutnya Pithecanthropus erectus. Di sini kita nyebutnya Pithecanthropus ya, bukan Homo, tapi Pithecanthropus erectus yang ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1890 di daerah Trinil dan Sangiran. Jadi apa saja yang ditemukan oleh Dubois? Yang Dubois temukan adalah rahang, gigi, dan juga sebagian tulang tengkorak. Apa yang membedakan Pithecanthropus erectus ini, kenapa disebut Pithecanthropus erectus? Pithecanthropus tadi sudah dibilang artinya adalah manusia kera. Erectus ini artinya berdiri tegak, karena diperkirakan Pithecanthropus ini adalah manusia kera yang bisa berjalan tegak, terlihat dari bentuk tulang paha yang ditemukan. Jadi dari pahanya terlihat kalau dia sudah bisa berjalan dengan tegak. Jadi nggak kayak manusia sebelumnya, badannya tegap tapi kalau cara berjalannya belum tegap. Oke, selanjutnya sebagian besar fosil Pithecanthropus erectus ini ditemukan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki. Karena apa? Karena diperkirakan banyak jenis perempuan yang meninggal saat melakukan proses kehamilan dan persalinan. Jadi karena mereka hamil dan melahirkan, banyak yang meninggal, makanya nggak banyak perempuan yang ada di sana. Kebanyakan adalah laki-laki. Ini ciri-ciri fisiknya sudah bisa kalian baca sendiri. Ciri fisik antara manusia purba Pithecanthropus ini kan sudah dibilang hampir mirip dengan manusia modern ya, atau mirip juga dengan primata. Nah, kalau terlihat dari apanya? Dari volume otaknya juga. Kalau volume otaknya kera itu 600 cc, sedangkan volume otaknya manusia itu 1000 cc, tapi volume otaknya Pithecanthropus erectus ini kira-kira 900 cc. Dari ciri fisiknya dan juga keberadaan fisik manusia ini, Pithecanthropus erectus ini, peneliti memperkirakan kalau Pithecanthropus erectus ini memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Hal ini diperlihatkan dengan penelitian mereka yang memperkirakan manusia jenis ini sudah mampu menggunakan api. Jadi mereka sudah mampu menggunakan api, ini memperlihatkan kalau mereka sudah mampu melakukan yang namanya rencana jangka panjang dan juga kerjasama secara berkelompok. Ini menunjukkan kalau mereka sudah cukup cerdas. Contohnya lagi menurut pendapat yang lain, yaitu pendapat dari seorang
antropologi dari Melbourne bernama Terence Towmey. Dia mengatakan kalau Pithecanthropus erectus ini sudah mampu bekerja sama satu sama lain dan juga tidak mencuri makanan orang lain. Nah, dan juga sudah menggunakan api sejak 1 juta tahun yang lalu. Bagaimana cara mereka membuat api? Pertama kali mereka membuat api dari sambaran petir. Lalu setelah sambaran petirnya nggak ada, mereka membuat api dari benda-benda lain. Jadi dengan percobaan dan lain sebagainya. Di sini Homo erectus atau Pithecanthropus erectus terlihat sudah membutuhkan makanan. Karena kecerdasannya tersebut, mereka diperkirakan mendapatkan makanan dari nutrisi yang berasal dari daging. Oleh karena itu, mereka butuh api untuk menetralisasi bakteri dari daging. Makanya mereka mulai menggunakan api di sini. Lalu selanjutnya mereka juga mampu mengalihkan energi dari pencernaan untuk perkembangan otak. Jadi karena energinya sudah banyak, akhirnya bukan cuma untuk tenaga saja, tapi digunakan untuk kemajuan otak mereka. Lalu selanjutnya Pithecanthropus erectus diperkirakan sudah mampu, sudah bilang tadi ya, melakukan rencana jangka panjang. Hal ini diperlihatkan dengan cara mereka mampu mengumpulkan kayu, mereka mampu menjaga supaya api tidak padam, dan juga mampu untuk mengantisipasi badai supaya api tetap ada. Kemampuan mereka ini didasarkan pada kemampuan dan juga kalau dari sisi sosial, Pithecanthropus erectus ini sudah diperkirakan mampu untuk memastikan supaya manusia ini tidak saling mencuri makanan di saat manusia lain sedang mencari kayu atau sedang memasak. Jadi di sini bisa dilihat kalau manusia purba jenis ini sudah mampu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi aneh aja kalau sekarang masih ada yang melakukan pencurian, masih ada yang melakukan pengambilan barang orang, sedangkan manusia zaman dulu aja manusia purba aja udah bisa tidak mengambil makanan orang lain atau mencuri makanan orang lain. Kalau sekarang masih melakukannya, ya berarti lebih apa dibandingkan manusia zaman purba ini. Oke, selanjutnya kita ke jenis Homo sapiens. Oke, ini Homo sapiens. Kalau tadi namanya adalah Meganthropus dan Pithecanthropus, yang selanjutnya adalah jenis Homo. Homo ini artinya adalah manusia, sapiens artinya cerdas. Homo sapiens artinya adalah manusia cerdas. Untuk Homo sapiens di sini ada 3 jenis, ada Wajakensis, Soloensis, dan juga Floresiensis. Oke, kenapa disebut dengan Homo sapiens? Karena mereka dilihat dari fisiknya sudah mendekati fisik manusia modern, dan juga sudah mampu menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Walaupun kehidupannya masih sederhana dan juga masih mengembara karena tadi mereka hidup di zaman Paleolitikum. Selanjutnya di sini akan kita bahas satu-satu bagaimana ciri-ciri fisik dari Homo sapiens. Oke. Homo sapiens yang pertama karena nggak ada ini, ibu bahas pelan-pelan ya. Homo sapiens yang pertama adalah Homo wajakensis, ditemukan di Wajak atau di dekat Sungai Brantas di Tulung Agung. Ini yang menemukan adalah von Richthofen tahun 1889. Apa yang ditemukannya berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan juga beberapa buah ruas leher. Jadi beberapa bagian dari lehernya. Lalu selanjutnya ditemukan juga tengkorak, rahang atas dan juga bawah, serta tulang paha dan juga tulang kering. Dari penemuannya ini, yang meneliti selanjutnya adalah Eugene Dubois yang kemarin menemukan Pithecanthropus erectus, dan karena ditemukannya di Wajak, makanya dinamakan Homo wajakensis, dan ini merupakan manusia yang paling muda, manusia purba termuda karena ditemukan di Pleistosen paling atas. Homo wajakensis ini diperkirakan merupakan manusia cerdas. Hal ini dikarenakan Homo wajakensis sudah mengenal yang namanya upacara penguburan. Jadi mereka tahu bagaimana cara mengubur manusia yang sudah meninggal. Ciri fisiknya yang harus kalian catat adalah yang pertama, muka datar dan lebar, hidung lebar, dan bagian mulut menonjol serta dahi agak miring. Di atas mata terdapat busur kening yang nyata, jadi seperti ada keningnya nyata sekali. Lalu selanjutnya tenggorokannya sedang. Bentuk mukanya mendekati ras Mongoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke samping. Lalu selanjutnya berdasarkan penelitian dari Teguh Jakob ini adalah ahli paleoantropologi Indonesia. Di sini
ras nenek moyang Homo wajakensis diperkirakan sama seperti nenek moyang dari Australia atau juga nenek moyang Papua. Karena apa? Karena dulu kan Australia dan Papua bersatu, di tanahnya tuh dulu bersatu, jadi makanya tidak kemungkinan besar mereka memang berasal dari daerah yang sama. Oke, selanjutnya Homo soloensis, ini dari namanya berarti manusia purba dari Solo, di mana manusia purba ini ditemukan di daerah Sungai Bengawan Solo, yaitu tepatnya daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur, oleh C. Terhar dan Oppenort. Oke, selanjutnya apa saja yang mereka temukan adalah 11 tengkorak fosil Homo soloensis masih di daerah Pleistosen atas. Lalu juga mereka dilihat dari ciri-ciri hal yang mereka temukan, ini lebih diperkirakan kebanyakan Homo soloensis lebih banyak mirip seperti manusianya daripada keraknya. Jadi Homo soloensis dan juga diperkirakan Homo soloensis sezaman dengan manusia purba dari daerah lain, yaitu Homo nederlandensis yang dari Belanda atau dari Eropa, dan juga mirip seperti Pithecanthropus pekinensis yang dari Cina. Jadi diperkirakan Homo soloensis sezaman dengan Homo nederlandensis dan juga Pithecanthropus pekinensis. Dibandingkan Pithecanthropus erectus, Homo soloensis memiliki ciri yang lebih maju lagi, karena dilihat dari volume otaknya. Kalau Pithecanthropus volume otaknya 1000 cc, maksud ibu 900 cc, sedangkan Pithecanthropus sedangkan Homo soloensis ini volume otaknya 1000 sampai 2000 cc. Lalu tinggi badannya pun lebih tinggi, sekitar 130 sampai 200 cm. Lalu otot tengkuknya mengalami penyusutan, artinya di bagian tengkuk tidak lagi membesar. Lalu muka tidak menonjol, jadi nggak maju seperti manusia purba yang sebelum-sebelumnya, serta sudah dapat berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Oke, kita masuk ke Homo yang terakhir, yaitu Homo floresiensis atau manusia purba dari Pulau Flores. Ini yang ditemukan tahun 2003 oleh peneliti Australia bernama Mike Morwood. Dalam penelitian ini dia menemukan fosil kerangka manusia, tapi manusia kecil jenis hobbit. Jadi ditemukan di daerah Liang Bua di Gua Kapur, Ruteng, Manggarai, Flores. Nah, karena ditemukan kecil maka disebut fosilnya hobbit. Fosil kerangka hobbit yang ditemukan berjenis kelamin wanita dan berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran manusia normal. Selain itu, dia juga menemukan adanya fosil tikus raksasa sebesar kucing. Jadi ada tikus sebesar kucing, gajah kerdil yang disebut dengan stegodon, dan juga fosil komodo. Peralatan yang diperkirakan digunakan oleh manusia Homo floresiensis ini sama seperti peralatannya Pithecanthropus erectus, tapi jauh lebih kecil. Selanjutnya, banyak orang memperkirakan Homo floresiensis ini sejenis dengan makhluk berbulu dan bertubuh kecil bernama Ebu Gogo dalam mitos rakyat Flores. Jadi ada yang bilang ini tuh bukan manusia purba, tapi memang ini tuh kayak penunggunya Flores yang bernama Ebu Gogo. Nah, selanjutnya Homo floresiensis ini memiliki ciri yang cukup unik karena tadi sudah kecil ya. Yang pertama, tingginya kurang lebih 100 cm, berat badannya 30 kg. Lalu otak kecil dan juga tidak memiliki dagu, mampu berjalan tegak, dan juga mampu hidup berdampingan dengan manusia-manusia yang lainnya. Nah, untuk pendapat lain, banyak orang yang menyatakan, terutama di sini Teguh Jacob, beliau menyatakan Homo floresiensis itu bukan spesies baru, melainkan nenek moyang orang-orang Katai dari Flores yang mempunyai penyakit mikrosefalia. Jadi ini tuh bukan manusia purba, tapi memang nenek moyang orang-orang Katai atau orang-orang dari Flores yang mempunyai penyakit mikrosefalia, di mana penyakit ini mengatakan tengkorak kecil dan berotak kecil. Penyakit tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan pada penduduk yang tinggal di sekitar Gua Liang Bua sampai saat ini. Jadi ini bukan manusia purba, melainkan memang nenek moyang orang-orang Katai. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah manusia purba di luar Indonesia. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.